Dia berdiri di depan sendang yang mendidih. Lalu perempuan berambut panjang itu berkata, "Kamu telah melanggar janji leluhur. Sekarang, kamu adalah tumbalnya." Halo, Assalamualaikum guys. Selamat datang di konten YouTube pertama kami. Ingat, tidak semua cerita patut didengar. Karena malam ini kamu akan mendengar kisah yang seharusnya tetap terkubur dalam gelap. Di pedalaman Jawa, tersembunyi desa tua bernama Wonomerto, desa yang tak pernah tercatat dalam peta. Dikelilingi hutan lebat dan kabut yang tak pernah benar-benar hilang, mereka menyebutnya Alas Kamulyan. Penduduknya hanya punya satu aturan, jangan pernah masuk ke hutan itu setelah matahari tenggelam. Tapi Arwan, seorang peneliti muda dari kota, datang untuk membuktikan bahwa mitos hanya cerita. Malam itu, dia berdiri di depan sendang yang mendidih. Dan dari kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang. Lalu suara itu terdengar, "Kamu telah melanggar janji leluhur. Sekarang, kamu adalah tumbalnya." Sebelum saya memulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out! Di balik pegunungan yang diselimuti kabut abadi, terdapat sebuah desa terpencil bernama Wonomerto, sebuah wilayah yang bahkan tidak tercatat dalam peta modern. Desa ini terletak di kaki Gunung Murwo, dikelilingi hutan lebat yang disebut Alas Sendang Kamulyan, tempat yang bahkan penduduk asli enggan menyebut namanya jika tidak mendesak. Arwan, seorang antropolog muda dari kota, tiba di desa itu dengan tujuan meneliti tradisi mistik dan kepercayaan animisme kuno yang konon masih lestari di sana. Ia disambut dengan wajah ramah namun penuh kehati-hatian oleh warga, terutama para tetua. Mereka menyambut kedatangannya dengan doa dan sesaji, sesuatu yang Arwan anggap sebagai bagian dari formalitas lokal. Namun, setiap obrolan dengan penduduk selalu berakhir dengan satu nasihat tegas, jangan pernah melangkah ke dalam hutan setelah matahari tenggelam. Arwan mencatat semua itu dalam jurnalnya, dengan rasa ingin tahu yang makin menyala ketika mendengar desas-desus tentang seorang penjaga sendang bernama Nyai Kamulyan, sosok halus yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, dan hanya menampakkan diri kepada mereka yang melanggar batas. Semakin hari, rasa penasaran Arwan memuncak. Ia merasa sebagian besar larangan dan cerita rakyat di Wonomerto hanyalah bentuk konservatisme masyarakat pedalaman terhadap perubahan zaman. Ia telah memotret berbagai artefak kuno, mencatat mantra-mantra yang masih digunakan dalam ritual, bahkan merekam suara gamelan yang dimainkan di malam Jumat Kliwon. Namun satu hal yang belum ia lakukan adalah menjelajahi Alas Sendang Kamulyan. Pada malam purnama bulan Sura, saat langit cerah tanpa awan dan udara terasa berat, Arwan memutuskan untuk menyelinap keluar dari rumah penduduk yang ia tumpangi. Ia hanya membawa kamera, senter, dan catatan kecil. Jalur ke hutan hanya bisa dilalui lewat jalan tanah setapak yang sudah tertutup semak, namun kakinya melangkah ringan, terpikat oleh sensasi penemuan. Semakin dalam ia berjalan, pohon-pohon pinus berubah menjadi pohon besar berakar menjulur seperti tangan makhluk raksasa. Udara berubah menjadi lembab dan sesak, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tengah mengawasinya dari balik semak. Sendang Kamulyan muncul seperti oasis di tengah lebatnya hutan. Airnya jernih dan tenang, dikelilingi batu-batu hitam yang tertata membentuk lingkaran sempurna, seperti altar suci. Di atas salah satu batu, ada sesajen, bunga 7 rupa, telur rebus, dan kain mori yang diikat membentuk simpul aneh. Arwan mulai mengambil foto sambil mencatat detail-detail yang ia temukan. Tapi saat ia hendak merekam video, terdengar bisikan pelan di dekat telinganya, suara perempuan yang asing namun penuh kesedihan. "Kowe ora semestine anak kene. Kamu tidak seharusnya ada di sini." Ia sontak berbalik, namun hanya ada pepohonan gelap dan kabut tipis yang menggantung di udara. Ia menenangkan dirinya, menganggap suara itu hanyalah angin malam yang berbisik di sela dedaunan. Tapi ketika ia hendak kembali, ia mendapati jalan setapak yang ia lalui telah lenyap. Kabut menebal, menelan segala arah. Ia mulai mendengar suara tangisan dari balik pepohonan, lirih dan bergema, seperti berasal dari puluhan suara sekaligus. Panik mulai merayap dalam dada Arwan. Ia berteriak minta tolong, namun hanya gema suaranya yang kembali. Senter yang ia bawa mulai berkedip tak menentu.
Kabut berubah menjadi dinding putih yang menyilaukan. Lalu dari balik kabut itu, muncul siluet tubuh-tubuh menggantung di pohon, bayangan samar dengan wajah pucat dan mata kosong. Suara tangisan berubah menjadi nyanyian kuno dalam bahasa Jawa halus, yang tak sepenuhnya ia pahami namun terasa menusuk jantung. Dalam ketakutannya, ia terjatuh dan pingsan. Ketika tersadar, ia berada kembali di tepi sendang. Di hadapannya berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang tergerai dan pakaian putih yang lusuh. Wajahnya tak terlihat jelas, seolah kabut menolak memberi bentuk pada rupa itu. Perempuan itu berjalan perlahan ke arahnya, tangan kurusnya terangkat ke langit, dan seketika langit malam bergemuruh, gempa kecil mengguncang tanah di bawahnya. Air sendang mendidih perlahan, dan suara dari langit berkata, "Kowe wis nglanggar janji suci. Awakmu saiki dari bagian sakala lembut alas iki. Kamu telah melanggar janji suci. Tubuhmu kini menjadi bagian dari makhluk halus di hutan ini." Warga desa menyadari kepergian Arwan ke hutan karena tak melihatnya keesokan pagi. Para sesepuh hanya menggeleng pelan, menghela napas panjang seperti menahan ratapan. Mereka tahu betul bahwa Arwan telah melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Sebuah tim pencari dari penduduk setempat dikirim menyusuri hutan, namun hanya menemukan jejak kaki yang berputar-putar di tempat yang sama dan kamera digital yang jatuh di tepi sendang. Kamera itu masih menyala, dan di dalamnya tersimpan video terakhir, rekaman kabut tebal, suara tangisan dan teriakan Arwan, lalu gambar sosok perempuan berbaju putih yang muncul perlahan dari air. Warga yang menyaksikan rekaman itu tak bisa berkata-kata. Beberapa menangis, dan tetua desa langsung membakar kamera itu malam itu juga dengan kemenyan dan doa-doa khusus agar roh Arwan tidak tersesat di antara dua alam. Setelah kejadian itu, berbagai gangguan mulai terjadi di desa. Bayi-bayi menangis tak henti setiap malam. Suara gamelan terdengar dari dalam hutan padahal tak ada yang memainkannya. Beberapa warga mengaku melihat sosok Arwan berdiri diam di pinggir sawah, matanya kosong dan bajunya basah seperti baru keluar dari air. Dukun desa melakukan ritual khusus dan mengumumkan bahwa Arwan telah menjadi lelakone, atau tumbal gaib yang ditelan oleh Allah Sendang Kamulyan karena telah melanggar batas suci tanpa izin dan tanpa hati yang bersih. Konon, sendang itu adalah gerbang ke dunia lelembut, dan hanya bisa dilewati oleh mereka yang diizinkan roh leluhur. Arwan, yang datang dengan niat membuktikan dan mencatat, justru menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Bertahun-tahun berlalu. Wonomerto tetap tertutup dari dunia luar. Tak ada lagi peneliti atau wartawan yang berani masuk. Bahkan internet pun tak bisa menjangkau tempat itu. Tapi legenda tentang Arwan menyebar di kalangan komunitas mistik dan pecinta cerita horor. Beberapa orang nekat mencoba menelusuri hutan itu demi viralitas, namun semua berakhir sama, hilang tanpa jejak, atau ditemukan dalam kondisi linglung dan bisu. Satu-satunya yang mereka katakan sebelum akhirnya diam selamanya adalah kalimat yang sama, "Dia masih di sana. Menunggu." Bersama perempuan dari sendang. Ada yang berkata bahwa sendang itu sekarang berubah. Airnya tak lagi jernih, melainkan gelap dan tenang seperti kaca. Jika seseorang menatapnya terlalu lama, akan terlihat wajah Arwan, menatap balik dengan mata kosong dan air mata hitam mengalir dari sudut matanya. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama sura, terdengar suara langkah kaki di sekitar desa, namun tak ada yang terlihat. Penduduk hanya berdiam diri di dalam rumah, membakar kemenyan dan membaca doa agar mereka tidak diikuti oleh roh penasaran yang tidak pernah bisa pulang. Dukun desa pernah berkata bahwa Arwan kini menjadi penjaga baru sendang itu, menggantikan Nyai Kamulyan yang telah lama lelap, dan tugasnya adalah menjaga agar tidak ada manusia lain yang melintasi batas dunia ini dan dunia lain. Semua ini terdengar seperti legenda rakyat. Namun di dunia yang masih penuh misteri, siapa yang bisa benar-benar tahu batas antara mitos dan kenyataan? Satu hal yang pasti, hutan Wonomerto tetap berdiri sunyi, menyimpan rahasia dan nyawa yang pernah mencoba mengusiknya. Bahkan burung pun jarang terbang di atasnya. Arwan, sang pencatat, kini menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah bisa ia tulis. Ia adalah peringatan abadi bagi mereka yang datang dengan keangkuhan, menganggap bahwa semua bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Tidak semua pintu perlu dibuka, tidak semua hutan perlu dijelajahi. Dan jika suatu hari kau tersesat di Jawa Tengah,
dan mendengar ada desa yang tidak ada di peta, dengan hutan tua yang selalu berkabut meski matahari bersinar terang, berhentilah sejenak. Dengarkan bisikan angin. Jika kau mendengar suara seorang laki-laki memanggil namamu dari dalam kabut, jangan menoleh. Jangan jawab. Jalan terus. Karena jika kau berhenti, dan kau melihat sendang hitam di depanmu, maka kau sudah terlalu dekat. Dan dari dasar air itu, arwan akan melihatmu. Dan dia akan memanggilmu, agar kau menemaninya, selamanya, dalam keheningan dan gelapnya alas Wonomerto. Terima kasih telah mendengarkan. Tapi ingat, jika malam ini kamu merasa diawasi, itu mungkin karena ada yang mendengarkan bersamamu. Sampai jumpa di cerita menegangkan berikutnya. From me to you. See you on the next video.